Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman menulis. Hai. Kita insya Allah sore ini mau ngobrolin tentang nulis novel bareng Kak Dini. Saya kasih judul dulu ya untuk obrolan kita sore hari ini. Tentang teman-teman di sini ada yang lagi nulis novel nggak? Hai. Hai teman-teman, nanti bisa siapin ya, siapin pertanyaan kalau emang teman-teman ada pertanyaan buat Kak Dini, jadi nanti bisa sharing langsung sama Kak Dini. Wah, udah ada rencana nih. Kalau udah ada rencana tinggal disiapin aja secara matang ya. Oke deh. Sebelum kita undang Kak Dini, saya mau sharing dulu nih. Mau sharing tentang Kak Dini. Jadi saya itu udah baca karyanya Kak Dini yang judulnya ini Muhasabah Cinta. Ini tuh keren banget. Jadi kita baca novelnya tuh baca novel berkualitas banget kalau baca karyanya Kak Dini. Karena kadang kita buat untuk bergairah suka baca itu kita harus ketemu sama buku yang tepat gitu. Kalau kita udah ketemu sama buku yang tepat, insya Allah jadi ketagihan. Kayak saya baca novelnya Kak Dini, Muhasabah Cinta, terus saya harus banget melengkapi koleksi novel Kak Dini yang judulnya Islah Cinta sama Hijrah Cinta. Kemudian dikirimin juga sama Kak Dini yang buku terbarunya Kekasih Semusim. Ini tentang drama kehidupan antara seorang ibu dan anak. Banyak banget sih ilmu parenting di sini dari anaknya gitu ya, dari ibunya. Saya belum selesai sih, baru mulai baca, baru beberapa halaman karena tadi baru sampai banget bukunya. So, saya excited banget sama karyanya Kak Dini dan penasaran banget bagaimana Kak Dini mempersiapkan semuanya gitu kan dengan sangat baik sampai ke pembaca tuh bener-bener luar biasa banget nih. Kayaknya ini saya jadi pembaca setia ya, diterima ya Kak Dini ya sebagai pembaca setia karya Kak Dini. Pokoknya Kak Dini harus banget ya Kak Dini ya, selesai Kekasih Semusim harus keluarin lagi novel-novel selanjutnya karena novelnya itu keren dan luar biasa banget. Nah, sekarang sebelum Kak Dini masuk, saya mau kenalin dulu ya. Mau kenalin Kak Dini itu Kak Dini ini lahirnya di Padang. Teman-teman di sini ada yang lagi stay di Padang. Kak Dini ini sudah sebelum nulis novel itu aktif di jurnalis di televisi. Teman-teman mungkin sering lihat Kak Dini di TV, cuman nggak kalau itu Kak Dini Fitri ya. Ya, Kak Dini novel terbarunya itu adalah Kekasih Semusim. Itu merupakan novel keempat, semuanya diterbitkan oleh Falcon Publishing. Masya Allah ya, pokoknya mau belajar banget deh sama Kak Dini, dan teman-teman jangan sampai lewatin kesempatan buat bisa belajar sama Kak Dini. Jadi belajar sama orang yang emang bener-bener udah punya pengalaman. Dan sebentar lagi kita undang Kak Dini buat bergabung sama kita. Hai Kak Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seger banget. Jadi aura positifnya nyampe sini deh ngeliat Kak Dini. Gimana? Apa kabar teman-teman nulis yuk semuanya? Alhamdulillah nih, kayaknya mereka pada semangat-semangat buat bisa ngobrol bareng Kak Dini. Makasih loh Kak Dini bukunya, dan kebetulan
2 buku, yang ini juga baru sampai. Oh, oke oke oke. Itu beli di bookstore ya? Iya, beli Oke. online. Thank you sudah mensupport karya perjalananku. Wah, Kak Dini gimana nih sore ini? Makasih loh udah luangin waktunya. Biasanya lagi sibuk-sibuknya ya. Ya karena mau mudik ya apa maksudnya mau lebaran ini orang kan ART mudik, terus juga aku juga sendirian ya, tapi nggak apa-apa itu dinikmatin aja. Sip. Gitu. Oh iya, Kak Dini ini dulu jurnalis atau sekarang tuh masih jurnalis nggak sih Kak? Sebenarnya aku itu kerja di TV, menjadi jurnalis TV ya, dan 12 tahun bekerja di Transcorp Media, dari Trans TV kemudian pindah ke Trans 7. Kemudian aku punya kisah perjalanan pada saat itu, rentang waktunya cukup lama, 2010 sampai 2014 itu aku traveling terus. Travelingnya memang agak unik, pergi berbulan-bulan, nggak pulang-pulang, tapi melintasi negara ke negara, estafet gitu. Nah, kebetulan dari perjalanan itu aku jadi kayak banyak dapat apa ya, banyak dapat insight. Terus nggak bisa nahan sendiri, akhirnya diceritakan di dalam buku begitu. Kalau dibilang sekarang jadi jurnalis ya eh, karena nggak kerja di TV lagi ya aku nggak concern ke jurnalisnya, tapi lebih mengembangkan skill-skill yang aku dapat dari dunia TV untuk aku kembangkan sendiri di company aku sendiri gitu. Terus Kak Dini dari segudang pengalaman nih yang Kak Dini punya, terus Hmm. kepikiran untuk memilih novel tuh gimana sih? Kan banyak ya jenis tulisan mungkin kayak bentuknya eh, kisah nyata secara langsung gitu, atau jenis-jenis buku yang lain. Kenapa pilihnya dalam bentuk novel? Sebenarnya kisah-kisah yang aku tulis kebanyakan based on true story-nya nyata ya, based on true story gitu loh, terinspirasi dari kisah nyata. Karena memang aku ingin sengaja, dalam tanda kutip sengaja menulis untuk berbagi inspirasi gitu terhadap orang-orang yang aku temui di dalam perjalanan. Sebenarnya kan setiap orang itu juga punya ide yang tidak harus dia dapatkan di perjalanan hidupnya. Maksudnya di perjalanan ketika dia melakukan traveling gitu. Kebetulan aja aku diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk traveling karena aku juga bertugas dan membuat uh, program TV. Waktu itu program TV-nya setiap habis sahur ya di selama bulan Ramadan sebulan stripping. Nah, karena aku punya pengalaman di situ, akhirnya aku bikinlah cerita-cerita yang memang terinspirasi dari perjalananku dan orang-orangnya pun nyata gitu. Jadi kalau misalnya, kalau si ini masih ada nggak sih, si ini masih ada nggak sih, si ini tuh yang mana sih, aku bisa nunjukin orang-orangnya gitu. Tetapi tetap harus disamarkan kan, karena kan itu personality orang ya. Cuman kalau dibilang kenapa tertarik untuk menuliskan kisah-kisah nyata, karena aku tertarik sama hal-hal yang berbau inspiring story, berbau hal-hal yang bersifat humanisme, social culture, terus hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan aku jadi ketika makin lama mengalami perjalanan dan bertemu banyak orang, akhirnya aku jadi kayak hidup itu sesuatu yang menyenangkan di antara onak-onak duri yang harus kita menangkan gitu. Nah, akhirnya aku berpikir menarik ya kalau ini dibukukan gitu. Dan waktu itu ketika dilayarkan ke dalam televisi, itu kan cuma durasinya setengah jam, potong iklan 10 menit kan. Jadi 20 menit. Nggak cukup untuk aku menceritakan bahwa, ternyata di perjalanan aku ini menarik loh. Aku ketemu si A, si B, si C dengan buku trilogi cinta kan. Trilogi cinta itu kan latarnya semua berhubungan sama muslim di dunia ya. Minoritas muslim di negara mayoritas non-muslim. Nah, menarik banget kisah-kisah mereka gitu. Kalau ada yang sudah baca bukunya di sini, teman-teman nulis yuk yang sudah baca bukunya mungkin akan langsung connect. Oh iya gitu. Jadi beruntunglah kita Muslim Indonesia yang bisa melakukan beribadah dengan nyaman, tenang gitu. Seperti itu.
Iya bener banget, apalagi sekarang lagi ada kabar menyedihkan Ya, ya kayak dari Palestina. Palestina. Iya, iya. Eh, jadi kayak Palestina. kita ngerasa, saya sendiri tuh kayak ngerasa lalai banget deh kalau sampai Ya. males-malesan ibadah Ya, gitu. di buku itu juga aku ceritain bahwa bagaimana giroh seorang muslim yang baru menjadi convert ke Islam ya, mualaf gitu. Dan convertnya itu nggak dipaksa loh orang-orang itu. Jadi menariknya orang-orang kalau kita ngomongin tentang buku saya yang based on true story dan program televisi itu, saya ngambil hikmahnya begini. Ternyata ada orang yang agama itu kan sesuatu yang sangat pribadi gitu sifatnya, sesuatu yang sangat esensi manusia itu salah satunya itu agama gitu, nggak bisa dipaksa kan, nggak bisa disuruh-suruh gitu. Tetapi ketika orang-orang luar itu sudah memilih dan menetapkan hatinya, itu nggak bisa digoyangnya, itu nggak bisa gitu. Mereka tuh meyakini dengan sepenuh hati, bahkan mereka mau mengorbankan harta benda mereka, bahkan orang-orang terkasih mereka, mereka tinggalkan keluarga mereka untuk benar-benar kafah gitu dalam dalam melakukan ibadah gitu. Jadi saya juga malu sih ketika bertemu sama orang-orang uh, yang benar-benar hanya untuk pakai jilbab aja mereka bisa bertahun-tahun apa perjuangannya gitu. Sementara kita di sini yang diberikan kemudahan kadang-kadang juga sering lalai melakukannya. Itu sih menarik sih. Seperti itu. Ternyata kita, yang saya sukai dari novel itu kita bisa kasih banyak banget hal tanpa menggurui yang tadi nih ya. Jadi Ya, lewat ya. story itu jadi kayak saya baca novelnya Kak Dini itu kayak saya nggak lagi diguruin sama Kak Dini gitu, tapi emang dari ceritanya itu bener-bener ngasih banyak banget makna gitu Ya, buat ya. pembaca. Kak Dini ceritain dong gimana dulu bisa ngeluarin novel pertamanya. Gimana sih? Atau nulis naskah langsung ke Falcon atau gimana? Atau Kak Dini belajar dulu nulis novel atau gimana? Jadi kalau untuk menulis, aku tuh sudah dari kecil tuh aku senang menulis ya. Ikut nulis cerpen, nulis karya tulis, karya ilmiah, ikut yang berhubungan kalau ada lomba pidato aku bikin pidato kok sendiri gitu. Dan kebetulan orang tua juga memberi keleluasaan untuk ikut acara seperti itu dan beliau memberikan teladan juga karena orang tua saya juga suka pidato gitu ya. Jadi saya sering melihat dan sering mendengar sehingga akhirnya terbiasa. Dan kalau aku sih sebenarnya nggak pernah les khusus untuk menulis gitu. Tetapi di kemudian hari akhirnya aku menambah ilmuku dengan cara menambah ilmu untuk tahu lebih banyak tentang dunia tulis menulis, mempelajari buku-bukunya, belajar kepada orang-orang yang lebih dahulu gitu ya. Tetapi sebenarnya aku menulis itu tidak direncanakan ya, walaupun pernah suatu saat terbetik ketika ke toko buku, kayaknya aku selalu membeli buku ya ke toko buku. Kapan ya buku aku bisa dipajangnya di sini gitu. Pernah terlintas seperti itu. Cuman nggak pernah, pokoknya aku harus bikin buku. Pokoknya harus bikin buku. Terlintas itu ketika aku perjalanan dari Jerman ke Paris waktu itu di tahun 2011. Waktu itu kepikiran gitu, kok aku energi aku habis banget, kelelahan, sungguh lelah karena kan aku liputannya sebulan dan full tiap hari ketemu orang. Kalau ketemu orang tuh kan ada masanya kita titik capeknya ya gitu, terus menggali kehidupan orang lain gitu. Akhirnya aku jadi berpikir kayaknya aku nggak bisa menampung itu semua. Karena kan kalau kita menampung itu semua nggak kita keluarkan, kitanya jadi sakit ya gitu. Dan Iya. menariknya cerita-cerita orang itu kan cerita-cerita yang tidak hanya soal sesuatu yang berbau material, tapi sesuatu yang berbau interior gitu ke dalam diri mereka dan bagaimana hidup antara sesama kita walaupun kita berbeda, kemudian bagaimana kita menemukan Tuhan di tempat yang tidak bertuhan gitu. Itu menurut saya kan sebuah kontradiksi yang bagus banget gitu kalau kita ceritakan, bisa menginspirasi orang. Jadi aku pikir waktu itu melewati Menara Evil waktu itu ya. Ini kenyataan beneran ya. Saya berada di mobil teman, saya bilang kayaknya saya harus bikin buku deh.
kebetulan teman saya itu juga penulis buku, dan dia bilang dan saya bilang, dan dia waktu itu nitipin bukunya, ini tolong baca buku saya gitu. Dia nikah sama orang Paris ya, orang Prancis, expat, dan dia bilang ini menarik loh Paris ini. Akhirnya saya pikir iya ya, saya ngerasa banyak hal menarik di sini yang belum diungkapkan, terutama apa yang saya alami sendiri. Akhirnya saya bikin buku, dan dari situ pulang dari Paris akhirnya bikin semacam outline, semacam struktur, semacam kerangka, dan jadilah buku begitu. Seperti itu. Aduh, aduh, aduh. Panjang banget, emang sih bener banget kata Kak Dini bahwa kita tuh nggak bisa nampung semuanya ya, apalagi punya banyak pengalaman dan ilmu yang kita punya tuh kayaknya emang harus ditulisin. Dan saya setuju banget, kayaknya emang semua orang tuh punya kesempatan yang sama buat nulis ya Kak Dini ya, nggak Ya, ya. harus Kak Dini dari jurnalis kemudian punya kesempatan buat nulis tuh enggak juga ya, kayaknya setiap Ya, dan nggak profesi. semua, dan jangan merasa bahwa kalau aku punya pengalaman yang kesannya luar negeri gitu ya, yang kesannya sesuatu yang mungkin susah dijangkau oleh orang lain gitu. Bisa jadi pengalaman orang lain seperti Ji dan teman-teman nulis yuk yang ada di sini, yang mungkin dia berada di desa, di kampung terpencil, di dusun mana gitu kan, atau di nun jauh di sana, dan di Indonesia itu tetap aja itu bisa dijadikan ide yang menarik gitu. Karena belum tentu apa yang saya miliki dimiliki oleh orang lain, tetapi belum tentu juga apa yang orang lain miliki saya miliki gitu. Jadi setiap orang punya cerita, dan setiap orang berhak dan punya kesempatan yang sama untuk bercerita gitu. Jadi mungkin ada yang sekarang mikir gimana ya cara nulis. Cara nulis ya nulis, ditulis, mulai ditulis, tetapi sambil menulis kita juga harus punya semacam ilmunya, semacam tekniknya gitu. Karena kan menulis bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Menulis juga kita, tujuannya apa? Kalau kita menulis untuk orang lain, kita juga harus memikirkan orang lain itu, apakah tulisan kita sudah enak dibaca, apakah tulisan kita sudah bermanfaat. Nah, jangan lupa kata bermanfaat ini penting. Kenapa? Karena banyak orang menulis itu ya sekadar menulis, tapi mereka nggak tahu efeknya buat yang baca apa gitu. Semacam hoax itu kan bisa jadi Iya. orang jadi, ada yang tadinya nggak berpikiran bunuh diri jadi bunuh diri, ada yang pikiran tadinya nggak mau pacaran jadi pacaran gitu. Adanya yang hal-hal, misalnya dia menulis tentang sesuatu yang berbau negatif, orang jadi nggak apa-apa kok, aku dapat tulisan ini nggak masalah kok gitu. Apalagi orang Indonesia kan sangat-sangat tidak terlalu, minat bacanya kurang ya. Dan kadang-kadang ada pun sesuatu yang dibaca tidak dibaca tuntas dan dicari kebenarannya gitu. Ya, dengan menulis kita itu punya kesempatan untuk bisa berbagi kepada orang lain dan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Bukan sekedar bacaan yang menghibur saja, tetapi juga mengedukasi gitu. Jadi ada nilai edutainmentnya. Percuma kalau kita menulis tapi buat diri kita sendiri, tapi lebih percuma lagi kalau kita menulis buat orang lain tetapi tidak ada manfaatnya bagi orang lain gitu. Kayak gitu Ya, karena ya kita nggak tertutup mata ya, banyak banget loh bacaan-bacaan itu justru kayak apa ya, kayak nggak ada manfaatnya gitu. Banyak yang nggak ada manfaatnya, tapi justru ya mereka terbuai sama bacaan itu. Nah, tinggal gimana kita yang punya ikhtiar untuk menyediakan bacaan-bacaan yang bermanfaat. Jadi bukan hanya nulis buat diri sendiri, orang lain, terus kita nggak mikirin nanti setelah baca mereka dapat apa ya gitu ya. ya. Ya, itu tujuan dari menulis itu harusnya kayak dipikirkan dulu gitu. Oke, saya menulis tapi apa impact-nya bagi orang lain. Kalau misalnya cuma menulis untuk tidak ada impact-nya, lebih baik buat diri kita sendiri aja gitu. Oke, bener banget. Kalau Seperti emang nggak itu. ada manfaatnya, nulis buat diri sendiri aja ya. Bener banget, Iya, bener banget. sama aja kayak kalau misalnya nggak bisa bicara dengan baik, ya lebih baik diam kan. Nah, itu tadi yang saya bilangin, kalau misalnya nggak bisa kalau tidak ada manfaatnya menulis, tidak ada manfaatnya, maka menulis buat diri sendiri aja gitu. Tetapi akan tidak bermanfaat kalau kita menulis tapi nggak ada manfaatnya buat orang lain gitu. Oke, Gitu sih. bener-bener.
Ya, jangan sampai kita itu kan nulis tuh pengennya jadi amal jariah ya Kak Dini Hmm, ya. hmm, Jangan hmm, sampai malah jadi dosa jariah gitu ya. hmm, Oh hmm. ya, Kak Dini, Dosa jadi ya. bocorin dong. Kak Dini kan nanti insya Allah tanggal 26 kita mau belajar bareng nih sama Kak Dini. Kira-kira Kak Dini bakal share ilmu di dunia kepenulisan khususnya novel tuh Kak Dini bakal ngajarin kita apa aja sih Kak? Ya, sebenarnya aku juga seperti teman-teman yang dinulis You ini sih, dari kita semua kan selalu memulai sesuatu dengan zero ya. Segala sesuatu tuh dimulai dengan zero gitu. Segala sesuatu yang dimulai dengan zero itu pasti memulainya susah sekali dan kesannya jalannya tuh panjang, sulit ditempuh. Ya seperti manjat gunung aja kan. Kalau misalnya kita lihatnya dari bawah kan kesannya gunung tuh tinggi sekali gitu kan dan butuh effort gitu lah. Sama kayak puasa aja deh sekarang gitu. Wow, mikirin sebulan nggak makan dan minum gitu ya selama sebulan penuh dan harus sholat taraweh, sholat isya aja kadang males ya. Terus juga puasa, sahur, makan sahur gitu. Hal-hal kayak gitu kan sama aja kayak menulis gitu. Korelasinya adalah segala sesuatu yang ingin diperjuangkan itu pasti awalnya sulit. Tapi ketika kita sudah di atas puncak gunung, ketika kita melihat di bawah, ya akhirnya kita bisa melampaui itu gitu. Nah, aku juga merasakan itu sebagai penulis pemula pada saat itu. Aku biasa menulis untuk TV, tetapi ketika aku menulis untuk novel itu berbeda. Jadi kalau TV itu kita bikin paket TV atau program TV itu videonya udah ada, gambarnya udah ada. Jadi kita tinggal menambahkan informasi yang tidak ada di gambar. Nah, itu teknik menulis di TV gitu kan, menulis narasi TV. Tetapi ketika kita menulis narasi novel itu berbeda. Narasi novel kita harus punya banyak konteksnya, banyak apa ya, banyak 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 elemen penting yang harus kita ketahui gitu. Bagaimana cara kita show, gimana kita tell, di mana saat kita show, di mana saat kita tell gitu. Bagaimana storytelling yang baik, bagaimana caranya orang tidak merasa digurui padahal kita sedang menasihati orang gitu kan. Kita bisa pinjam tokoh-tokoh orang-orang di novel kita untuk menggurui orang itu gitu tanpa kita menunjuk mereka pakai telunjuk kita gitu. Nah, yang kayak gitu gitu. Bagaimana menetapkan tema ini menarik atau tidak, bagaimana mencari ide-ide yang menarik gitu. Karena kan kadang-kadang ada orang yang punya ide banyak tapi nggak nulis-nulis. Itu Tapi banyak ada banget juga tuh Kak. Banyak yang ya, punya ya. ide aku tuh banyak banget Kak gitu. Tapi nggak ditulis gitu. Lebih Iya. parah lagi, ada yang nulis-nulis, ada yang punya ide ditulis tapi nggak tamat-tamat gitu kan. Nah, Ya. jadi gimana caranya supaya menuliskan ceritamu menjadi cerita yang akhirnya kamu tamatkan sebagai karya. Terserah karyanya mau apa ya, mau buku, mau antologi, mau cerpen, mau diari sendiri gitu. Karena semakin kita pikirkan hal big grandenya, mimpi besar kita nggak akan jadi-jadi kalau kita terlalu banyak mikir. Jadi kita kerjakan step by stepnya, kita coba apa yang harus kita lakukan dahulu. Ya, membulatkan tekad, komit sama diri kita sendiri dan mendisiplinkan diri gitu. Caranya misalnya kalau kita kepengen bikin novel 400 halaman kayak buku aku kan tebel-tebel ya, 350, 400 halaman. Ya, aku punya target tuh, punya apa ya, kontrak kerja sama diri sendiri. Aku udah punya kerangka tulisan dan aku punya kontrak kerja yang kontrak kerja itu aku komitkan dalam hatiku bahwa setiap hari satu bab gue harus jadi gitu. Dan aku kasih tahu lah ibuku, keluarga gitu kan, bilangin aku bikin buku lo nih gitu kan. Nanti ketika buku lo kok lama banget sih, nah malu sendiri kan. Jadi Iya benar. harus ada orang jadi tahu dan kita jadi semangat. Oh iya, dia lagi nungguin buku gue nih gitu. Kayak aku, orang tuh tiap tiap aku kan 2017 terakhir aku bikin buku sampai tahun ini 2021 kan. Dari rentang 18, 19, 20 tuh orang nanya terus. Tadi ini kapan bikin buku lagi? Kapan bikin buku lagi? Padahal aku sedang punya hal lain yang harus dikerjakan, tapi dengan hal-hal kayak gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh memantik semangat gitu. Nah, tetapi kan tidak akan ada orang yang mau memantik semangat kita kalau enggak kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Seperti itu sih.
Gitu. Ya bener banget. Jadi kalau mau bikin target tuh kalau bisa orang terdekat harus dikasih tahu ya, biar kita Harus dikasih tahu. Biar kita jadi kayak ada utang gitu. Kita dikejar-kejar utang gitu. iya bener. Jadi Saya sendiri merasa begini, sebenarnya susah ya kalau untuk pertama. Saya mikir waktu itu saya yang punya experience aja tuh memulai sebuah perjalanan untuk bikin novel itu juga jatuh bangun juga gitu kan, karena nggak semua orang yang paham sama cerita kita, karena yang mengalami perjalanan kita itu kan kita sendiri. Nah, lebih baik teman-teman menulis cerita yang memang apapun genre, memang teman-teman pure originalitas teman-teman gitu, karena sesuatu yang itu tuh nggak akan bisa dicontoh sama orang, nggak akan bisa original tuh sesuatu yang keluar jujur dari diri kita gitu, sehingga menuliskannya pun juga enak. Nah, tapi kan ada yang bilang, Kak, aku udah punya nih, udah tahu mau nulis apa, tapi ya Kak, aku bingung mulai dari mana gitu kan. Apa dulu nih yang aku tuliskan gitu. Nah, nanti baru kita kasih tuh yang namanya membuat pohon ide. Idenya ya, banyak, tapi pohonnya mau kita apain dulu nih, pohon ide yang mana. Nah, dari sekian banyak pohon ide, yang mana kita mulai menjadi bab pertama gitu. Sesuatu, dan bagaimana kita mengakhirinya. Dan di tengahnya bagaimana cara kita membuat cerita itu menjadi tidak sesuatu yang jemu dan menjenuhkan gitu. Dan akhirnya buku kita bisa dibeli orang. Jadi menuliskan sebuah buku adalah sebuah perjalanan panjang yang kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri dan tidak dimulai sekarang juga, itu hanya akan menjadi angan-angan kosong belaka gitu. bener banget. Karena kebanyakan masalah dari teman menulis ini Kak, mereka kalau dapat ide itu kayak langsung mulai nulis novel gitu. Jadi di tengah jalan jadinya ini kelanjutannya gimana ya? Ini endingnya gimana ya? Harusnya emang ada persiapan ya yang kita sebut itu pra menulis ya Kak Dini ya. Ya, Apa ya, aja sih ya. Kak yang perlu disiapin di pranulis? Ya, jadi seperti saya kalau liputan keluar kemana aja ya, saya kan pernah liputan Bocah Petualang, saya juga pernah, mungkin teman-teman di sini ada yang dulu suka nonton Bocah Petualang di Trans 7. Jadi saya juga keliling Indonesia itu ya. Jadi yang namanya dulu saya liputan tuh ada pra produksi, produksi, sama pasca produksi. Kalau pra produksi itu ya mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita ke lapangannya gitu. Dan produksi itu adalah proses di mana kita memproduksi segala sesuatu yang kita persiapkan itu menjadi sebuah produk gitu, apapun produknya. Nah, nanti produk ini akan kita goreng, akan kita rebus, akan kita bikin uh, kue nastar, brownies, atau apapun judulnya di pasca produksi. Sama aja juga kayak menulis gitu. Menulis itu butuh praproduksi. Praproduksi itu apa? Ya riset. Riset yang bagaimana? Riset kepada kamu mau bikin apa idenya, mau bikin tentang seseorang gitu, atau bikin orang ini, atau bikin daerah ini, atau bikin desa ini. Ya udah, riset dulu, desa itu desa apa, kalau dia begini itu kenapa, lalu bagaimana cara si orang ini kok karakternya begini, itu backgroundnya apa. Jadi ada 5W1H yang harus kita tanyakan pada cerita kita sendiri dan kepada diri kita sendiri. Jadi 5W1H itu tidak hanya dicerita tapi juga kepada diri kita sendiri. Why kita harus bikin ini? Apakah ini itu gitu kan? Lalu kenapa kita harus bikin ini? Jadi kita harus berdialog sama diri kita sendiri. Karena kalau nggak gitu, kita nggak bisa menuliskannya gitu. Gitu. Dan orang pun yang membaca juga bingung gitu. Nah, ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri dan ketika kita menuliskannya, itu orang jadi akhirnya merasa, oh, penulis ini tuh punya pesan kayak gini loh. Karena di setiap cerita itu pasti punya message, ya kan? Dan punya value-nya gitu, dan punya goal-nya. Nah, itu udah ada belum gitu di tulisan kita? Gitu. Nah, kalau untuk bikin novel kan lebih panjang lagi kan, kita harus bikin struktur cerita dulu segala macam. Nah, praproduksi sudah ada riset, udah ada tokoh-tokohnya, udah ada latarnya, udah ada persiapan kita untuk perang gitu kan. Sudah ada komitmen sama diri kita sendiri untuk perangnya. Nah, pada saat produksi menuliskannya nih. Menuliskannya berapa lama waktu untuk kita menuliskannya? Karena biasanya kata guru-guru saya gitu ya, menuliskan itu tuliskan aja dulu.
udah selesai risetnya tulis gitu sampai full tamat, tapi nanti selesai tulis diamkan, endapkan, pergi sebentar mau ngapain, balik lagi ke tulisan kita, kita pasti ketawa-ketawa sendiri. Aduh, sampah banget nggak sih ini apa yang saya tulis gitu kan? Karena Ernest Hemingway kan juga ngomong gitu, draft pertama itu is a shit gitu ya. Jadi ya saya juga ngalamin itu sih, nulis Kekasih Semusim ini draft 1 revisi lagi, draft 2 revisi. Pokoknya pengen revisi terus gitu. Itu karena kita saking mencintai dan memiliki buku kita ya, dan pengen sempurna. Padahal sebenarnya kesempurnaan dalam buku itu nggak bakal ada, karena sesempurna yang kita inginkan pasti ada titik celah salahnya. Karena itu kan bikin buku kan bikin sesuatu yang complicated gitu. Nah, tapi jangan berpikir se-complicated itu. Kalau saya sih bikin buku itu pengen berusaha jangan sampai ada celah gitu loh, ada celah salahnya atau ada typonya. Nah itu kan parah banget ya. Terus setelah kita goreng itu cerita gitu ya, dengan adanya tokoh, latar dan sebagainya, baru nanti pasca produksinya editing. Jadi kita edit naskah kita sendiri, habis itu setelah kita edit, kita kasih ke editor, kita kasih ke proofread gitu ya, dan mereka yang akan membaca dan nanti kita revisi lagi gitu. Nah itu panjang sekali, jadi proses yang panjang. Nah bagi orang yang mencintai dunia tulis menulis dan ingin komit membuat buku dan menjadi seorang penulis buku, kalau dia pengen punya fate kayak gitu ya, sesuatu yang harus disiram gitu, sesuatu yang harus dipupuk. Karena berkomitmen untuk menjadi penulis itu di zaman sekarang ya, apalagi kita kalau kita berharap sama cetak sekarang kan, cetak sudah menurun ya, udah gitu masa pandemi, toko buku juga banyak yang tutup gitu. Tapi di segala kekurangannya, kita juga bisa menjual buku kita sendiri dengan marketplace gitu kan. Terus kita juga bisa mempromosikan buku kita sendiri di sosial media kita gitu. Jadi kalau saya dulu menulis buku yang awalnya menulis yang sangat basic gitu, lama-lama saya mencoba untuk menambah ilmu saya jadi intermediate, jadi advance, jadi apa gitu. Jadi semakin menggali ilmu, menggali kekurangan sendiri, kelemahan diri kita, ikut workshop. Saya spend money gitu. Bahkan yang gratis pun juga ikut. Pokoknya cerita, diskusi sama orang-orang yang penulis gitu. Kita harus bisa menjadi penulis yang down to earth, yang humble, yang benar-benar bisa menyerap semua ilmu gitu ya. Bahkan saya dulu juga pernah loh diremehkan oleh penulis-penulis gitu ya, oleh orang yang sudah lebih dulu, pernah bahkan dicuekin gitu kan. Itu saya alamin gitu. Tapi dari situ saya berpikir bahwa masa sih saya patah semangat hanya karena diremehkan orang gitu. Masa sih orang bisa meremehkan saya gitu, sementara saya tahu pasti perjalanan dan kisah yang ingin saya tuliskan ini adalah sesuatu yang menarik gitu. Tinggal bagaimana saya bisa mengkomunikasikannya di dalam buku gitu. Nggak mudah karena saya harus butuh spend money banyak, butuh ikut les sana sini gitu, tapi worth it gitu. Apalagi kalau menulis adalah sebagian passion kita, menurut saya itu sih. Ya benar banget. Jadi nanggepin Kak Dini yang kita dikecilin gitu ya, diremehin, kayaknya saya rasa semua orang pernah ngerasain itu deh ya Kak ya. Dan emang Iya. kita nggak boleh karena hal itu. Kalau aja mikirnya ya karena dia udah mulai lebih dulu kan, jadi wajar. Jadi emang kita nggak bisa ngebandingin kita yang baru mulai 1 tahun dengan orang yang udah 10 tahun di bidangnya gitu. Emang ya emang beda banget hasilnya. Tapi saya pengen ngasih tahu kepada teman-teman penulis yang ada di sini atau yang baru mau nulis atau yang menulis, karena saya pernah menjadi penulis pemula seperti kamu semua, dan kamu jangan pernah berpikir orang lebih hebat daripada kamu. Setiap orang punya path-nya masing-masing ya. Jadi kalau kamu ingin menulis gitu, mulailah dari sekarang dan jangan pernah mengkiblatkan diri kepada orang lain. Jadilah diri sendiri. Be you gitu, be nature gitu. Jadi be original gitu ya. Jadi jangan kamu suka misalnya sama Dini Fitria gitu, jangan pernah bermimpi jadi Dini Fitria gitu. Karena kalau kamu sudah bermimpi jadi Dini Fitria, kamu nggak punya suara khas diri kamu sendiri dan kamu nggak punya gaya kepenulisan
penulisan diri kamu sendiri gitu. Itu satu. Yang kedua, setelah kamu mengalami berada di dunia literasi dan dunia buku, dan kamu akan menghadapi orang-orang yang meremehkan kamu gitu, atau yang menganggap kamu itu adalah penulis baru, biarkan proses itu berjalan, nikmati rasa-rasa seperti itu, rasa-rasa sakitnya, but someday gitu, dalam berjalannya waktu, kamu akan menemui sendiri keberhasilan kamu, dan menemui sendiri titik di mana orang akhirnya dalam arti menerima kamu dan menganggap kamu bahwa kamu adalah seorang penulis yang tidak hanya sekedar ada, tetapi juga impact kepada orang yang membaca. Itulah yang sebenarnya penulis itu dilihat dari hebat nggak hebatnya. Seberapa banyak orang impactful, impact orang penulis itu terhadap orang itu, dan seberapa banyak dia menebar manfaat, seperti yang Islam sendiri ajarkan, bagaimana kita menjadi seseorang yang rahmatan lil alamin seperti agama Islam di muka bumi ini gitu. Ya, sampai banget ke saya bahwa kita nggak perlu pengen jadi penulis seperti A, B, C, D, dan kita harus original kita Kak Dini ya, Masya Allah. Jadi makin semangat dan emang gak sabar banget mau ikutan kelas novel di Kak Dini. Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, itu bisa klik link di bio Nulis You, karena hari ini lagi hemat 50.000 lumayan. Oh ya, Kalau ini yang besok terakhir daftar. ya? Hari terakhir ini ya? Nah, ini hari terakhir Kak Dini. Jadi daftar dulu aja. Nanti kan kalau daftar akan dapat invoice-nya. Nah, Ya. mau transfernya besok juga nggak apa-apa gitu. Oke. Yang penting kita Ya, manfaatin nanti kita akan kesempatan banyak buat belajar sih, J. Kita akan banyak belajar nanti. Iya. Saya akan coba. Saya nggak tahu apakah teman-teman Nulis You ini sudah pernah punya buku sebelumnya gitu. Tapi kalaupun sudah punya buku, ataupun belum punya buku, atau masih mau belajar menulis, kita mulai di kelas basic ya. Nanti baru masuk ke kelas intermediate-nya ya. Yang penting teman-teman harus percaya aja, semua kita punya cerita dan semua kita berhak untuk menuliskannya gitu. Terserah nanti orang menilai cerita ini jelek, cerita ini buruk. Nah, ketika ini dinilai orang buruk, dari situlah kita belajar gimana cara yang buruk ini menjadi bagus gitu. Iya, bener banget. Jadi mungkin orang ngerasa, ya Kak Dini mah enak, udah sering keluar negeri, jadi punya pengalaman. Aku mah ngapain nih, kayak cuman tinggal di kampung, mau cerita Padahal apa? sebenarnya cerita itu tuh nggak harus ketika keluar negeri terus akhirnya itu jadi buku, nggak harus kayak gitu. Di kampung pun bisa menjadi buku. Bahkan cerita aku nih yang latarnya luar negeri, itu aku ceritain tentang kampungku sendiri loh. Nanti baca deh yang trilogi cinta. Aku cerita, karena aku orang Minang kan, aku identik sama menceritakan tentang bukan Dini, sorry, Diva tokoh utamanya. Diva itu adalah anak kampung gitu loh, anak daerah yang ke kota besar, dan kemudian dia akhirnya mendapat kesempatan yang luar biasa gitu, yang istimewa, dan aku tidak menghilangkan Indonesianya di situ gitu, seperti itu. Jadi teman-teman yang tadi, kalau misalnya nih, anggap aja lah, ide itu kan sebenarnya kita nggak pernah bisa tahu dia akan datang kapan aja kan. Maksudnya kapan sih ide itu datang gitu. Lewat pasar juga kadang bisa muncul ide gitu ya. Lihat orang, kadang-kadang idenya muncul. Nah, jangan lupa nih teman-teman, kalau ide udah kayak muncul kayak gitu, teman-teman bisa langsung dibukuin atau di voice note. Terus diingat gitu kan. Nanti aku bikin nih gitu. Nah, nanti diagendakan. Aku selalu begitu, biar nggak lupa. Karena kadang-kadang ide yang hebat itu tiba-tiba datang sesenyap angin di keheningan. Kayak gitu. Yang bedainnya dia tereksekusi atau enggak apa ya. enggak gitu ya. Dia sehebat apapun kalau nggak dieksekusi, ya akan jadi angin lalu aja ya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, ya boleh ya, nanti saya bacain. Ini mungkin ada yang pertama, dia nanya ke kelas menulisnya bukan menulis novel ya. Kita di sini khusus novel ya Kak Dini ya. Iya. Fokus di novel. Tapi teman-teman yang mungkin belum punya rencana tapi pengen jemput ilmu, ya saya yakin sih setiap ilmu pasti kepake. Mungkin belum bisa kepake sekarang, bisa kepakainya nanti. Karena apa ya, saya ngerasain banget deh apa yang kata Kak Dini, investasi ilmu itu emang
Gak pernah ngerugiin dan bahkan keganti Hmm. keganti banget Kak, berlipat-lipat, Masya Allah ya. Kalau aku sih ngomongin soal buku ya, aku nggak misalnya nih jualan buku gitu. Sebenarnya menjadi penulis itu balik lagi ke tujuannya apa? Karena kalau menulis buku itu sebenarnya kita nggak akan kaya karena menulis buku atau menjual buku gitu. Ada sih mungkin sebagian orang, tapi kalau saya sih lebih nggak kepada cari uang di situ, tapi lebih seperti yang Ji bilang tadi bahwa berbagi inspirasi dan berbagi makna sehingga jadi amal jariah aja gitu. Jadi nggak usah kita yang hitung gitu ya, cukup ya ini sedikit agak spiritual ya. Saya nggak tahu orang akan setuju dengan ini, tapi ini konsep saya aja gitu. Karena ketika kita cari uang di buku itu nggak nominalnya itu nggak seberapa jatuhnya gitu. Karena keuntungan satu buku pun, apalagi kalau kita punya distributor ya, apalagi kalau kita menerbitkan dengan penerbit, untuk penulis sendiri itu nggak banyak gitu. Nah, tetapi apakah dengan itu kita akan patah semangat gitu? Nggak juga. Jadi tujuan kita menjadi penulis itu balik lagi ke diri kita. Komitmennya apa? Kenapa kita harus jadi penulis gitu? Kenapa kita harus menulis gitu? Seperti itu. Kalau kita udah punya niat yang kuat di dalam hati, halangan apapun, kemalasan apapun, itu pasti akan luruh dengan begitu aja sih sebenarnya. Itu. Ya. Saya pernah dinasihatin sama suami kalau misalnya nulis buat uang, kalau nggak dapet uang kita akan berhenti, terus kalau udah dapet uang mau ngapain lagi gitu kan. Iya, iya, iya. Mulai Tadi nulis. kan bilang bahwa nulis buku itu manfaatnya banyak, nggak hanya orang yang baca, tapi buat yang nulis juga banyak. Jadi orang kenal kita bukan hanya sekedar penulis buku, tetapi kita juga bisa kayak buka-buka kelas kayak gitu, gitu kan ya. Saya mulai dari kelas-kelas gratis juga dulunya. Saya ngasih kelas-kelas gratis gitu. Terus buka kelas-kelas yang berbayar juga gitu. Tetapi sebenarnya bukan masalah gratis atau berbayarnya, tetapi kita punya kontrak ke diri kita sendiri. Kalau kita udah fokus pada sebuah tujuan gitu, kita harus bisa mencari sebanyak mungkin jalan untuk sampai ke tujuan itu. Strong why ya Kak Dini ya. Mm-mm. Terus Seperti itu. kuat banget motivasi kita nulis itu apa. Oke Mm-mm. Kak Dini, kita tanggepin pertanyaannya ya. Ya, silakan. Eh, Kalau misalnya nih Kak, kita lagi nulis buku, Uh, terus tiba-tiba muncul ide lain, gimana nih Kak sebaiknya? Apakah kita ide baru kita eksekusi atau kita nyelesain yang udah jalan? apakah ide baru itu bisa korelasi dengan ide yang sudah kita bikin? Kalau misalnya bisa ada relate-nya, ya nggak apa-apa, bisa ditambahkan di ide yang lama gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya kontrak kerja sama cerita A, kemudian kita affair dengan cerita B, kapan tamatnya? Kan kata guru-guru saya lagi bahwa cerita yang bagus itu bukan cerita yang apa ya, yang bestseller atau nasional bestseller atau international bestseller, tapi atau cerita yang apa namanya, bukan cerita yang membuat kita menangis atau tertawa ngakak, tetapi cerita yang memang tuntas dan tamat gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya ide, terus kita tuliskan, kemudian kita nggak sampai tamat, jadi ngapain gitu? Sama aja kayak bikin rumahnya nggak jadi-jadi. Terus kita mau tinggal Nggak di bisa mana dipakai gitu? ya saya, Iya, nggak bisa kita mau kepakai. tinggal di mana gitu. Motivasi. Jadi satu-satu dulu, tapi jelas gitu loh, jelas. Gitu. Kalau misalnya ada muncul ide lagi, ya tinggal catat aja. Kayak sekarang nih, aku kan abis bikin buku yang Kekasih Semusim ya. Dan rencananya aku udah punya ide sebelum buku ini lahir, aku udah punya ide lain untuk bikin buku yang baru gitu. Itu aku keep dulu dalam pikiran, terus ditulis aja dulu gitu. Di saat momen dalam arti kalau aku udah selesai menyelesaikan ini paripurna, Si Kekasih Semusim kan masih promosi ya. Nanti aku mulai lagi dengan buku yang lain. Apakah itu nanti akan menjadi buku digital atau buku cetak atau nasibnya kayak gimana? Ya nanti aja dipikirkan. Yang penting nulis. Karena sebenarnya buku itu punya nasib masing-masing, punya takdir yang berbeda-beda gitu. Urusannya kita adalah tuliskan saja dulu gitu. Bener banget. Buku itu punya takdirnya masing-masing. Noted Hmm. banget lah. Jadi kita nggak perlu
kadang penulis itu, khususnya penulis pemula ya, terlalu banyak mikir Kak. Nih gimana nih Kak nanggepinnya? Misalnya kita ya belum juga selesai tulisan, suka mikirin nanti gimana ya kalau orang baca, gimana kalau nggak ada yang beli, gimana kalau orang nggak suka. Itu gimana sih Kak kita sebagai penulis pemula buat Wajar sih, wajar. Apalagi bagi penulis pemula kan dia belum punya masanya ya gitu. Wajar banget, itu manusiawi sekali gitu. Tetapi kalau kita terperangkap dengan pikiran-pikiran kayak gitu, kita nggak akan berada pada satu step di depannya gitu. Jadi kalau misalnya punya kepikiran kayak gitu ya oke, tapi sampai kapan kita memikirkan itu tanpa kita bergerak untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi segala sesuatu wacana kalau belum diaplikasikan itu masih tetap wacana gitu. Bahkan sesuatu yang sudah kita aplikasikan dan belum tamat itu tetap wacana gitu aja. Jadi kalau gini ya, kadang-kadang penulis itu problemnya bukan menuliskannya, tetapi lebih bagaimana membangun percaya diri dan mentalitasnya gitu. Itu sih bener banget sebenarnya. Kak. Banyak yang merasa nggak cukup kuat untuk menghadapi apa ya, ketika menulis, aduh ngantuk nih, aduh nggak selesai nih, aduh kemana nih ujung pangkal. Nah, gimana caranya supaya kita kalau kita melakukan perjalanan, kita bisa tahu perjalanan kita itu sudah benar apa enggak. Ya, salah satunya pakai Google Map kan, kalau sekarang WAZ. Nah, dalam menulis juga begitu gitu. Sebelum kita berjalan, kita sudah punya strukturisasi, kerangka penulisan yang akan menuntun kita untuk terus maju ke sana. Caranya dengan membuat struktur penulisan. Gitu. Banyak yang harus kita persiapkan, kontrak diri kita sendiri, struktur penulisan, bagaimana cara kita bisa menemukan premis awal, konsep awal, sehingga kita kalau mau tadi tuh mau lompat ke A, ke B, ke C, tapi tetap aja tujuan kita akan sampai ke premis awal kita. Bagaimana cara menentukan premis awal gitu? Kayak aku di Kekasih Semusim yang novel keempat aku ini, premisnya kan sebenarnya jangan menitipkan mimpi atau benci kepada anak cucumu karena mereka mempunyai nasib dan takdirnya sendiri. Jadi aku punya 4 tokoh, di mana 4 tokoh itu punya problem sendiri, ya agak spoiler dikit lah ya. Eyang Yono dengan masa hidup tuanya dia gitu ya, dengan perjalanan muda ke tua. Nina yang masih Nina Reno itu separuh baya, dan Kanaya yang berumur 21 tahun. Bagaimana setiap mereka itu punya dilema masing-masing, tapi mereka itu punya pesan masing-masing terhadap yang baca gitu. Sisi Kanaya yang misalnya dia anak yang keras kepala, tetapi dia sangat kosong, hampa karena dia tidak dibesarkan oleh ayahnya gitu, karena ibunya bercerai. Nina yang single fighter, bagaimana dia secara tidak sengaja mendoktrinkan dendam-dendamnya kepada laki-laki, kepada anak semata wayangnya, anak gadisnya. Bagaimana seorang laki-laki bernama Reno yang menggilai wanita-wanita muda untuk menebus rasa kesepiannya gitu kan ya. Dan bagaimana Eyang Yono untuk bisa bertahan dengan hidupnya yang dikhianati oleh bangsanya ya, dalam tanda kutip ya. Jadi pesan-pesan itu akan sampai dari tokoh-tokoh tersebut, sehingga nanti yang baca pun oh gini loh maksudnya. Bagaimana cara bikin kayak gitu? Ya kita bikin dulu kerangka-kerangkanya. Sama kayak bikin rumah, ada struktur besinya, ada batu batanya, ada pasirnya, diaduk-aduk jadi dapur, diaduk-aduk jadi kamar gitu. Nah, sama kayak nulis juga gitu. Jadi emang kita butuh ilmu banget. Emang sih kalau melakukan sesuatu hal tanpa ilmu tuh banyak errornya, pusing gitu kan. Jadi emang kita harus belajar nih teman-teman gimana biar kita nggak error di tengah jalan dan nggak gagal. Kebayang dong kalau bangun rumah tapi kita nggak pakai ilmunya, terus ya kan banyak Rumahnya waktu yang miring. terbuang. Miring. Ya, Ya, tadi kayak nih gitu. gimana nih konsisten buat nulis ya, mungkin konsisten buat menyelesaikan satu naskah. Kira-kira kalau pengalaman Kak Dini sendiri menghabiskan waktu berapa lama? Susah susah gampang ya kalau soal waktu, tetapi kalau aku kebanyakan 1 tahun, 1 tahun ya, range-nya 1 tahun, tapi yang Kekasih Musim ini 2 tahun karena aku mau mulai perjalanan ini dulu di 2019.
ke Eropa Timur dan ke Eropa Tengah. Lalu kemudian sampai nulisnya 2021. Pada saat akhir mau dicetak pun aku masih berpikir untuk revisi nggak pernah puas ya. Tapi emang itu penyakit penulis sih. Ada kalanya kita harus bilang pada diri kita sendiri enough gitu, berhentilah gitu ya. Jadi antara 1 tahun sampai 2 tahun gitu. Tapi jangan dipikirkan tadi ya yang dibilang konsistennya, pengennya setiap tahun itu harus ada buku ya. Cuman aku tidak terlalu mentargetkan kayak gitu. Sesuai dengan kondisi aku aja, sesuai dengan keadaan aku. Jadi aku nggak ngoyo harus sekian buku gitu, harus sekian buku. Aku nggak bisa kayak gitu. Apalagi aku tipe penulis yang realis ya, yang memang nulis sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman sendiri, sesuatu yang memang aku alami, aku temui gitu. Jadi jangan lupa nanti kalau melakukan perjalanan atau meriset buku, jangan lupa untuk ikut melibatkan 5 panca indera kita gitu. Karena dengan kita melihat, mendengar, menghirup aromanya, mencicipi apa yang kita makan di tempat-tempat itu, dimanapun ya, itu tuh menambah kekayaan dan kekhasan dari tulisan kita gitu. Jadi orang ikut, kan sebenarnya membuat cerita itu bagaimana cara mempengaruhi orang kan, bagaimana mengkomunikasikan pesan dan mempengaruhi orang bahwa orang tuh setuju dengan kita gitu. Terserah kita tuh bikin fiksi atau non fiksi, yang penting sebenarnya kan bagaimana pesan kita sampai dan mempengaruhi. Oh iya ya, gue benci banget sama Kanaya. Baru tadi nih ada yang DM aku, Kak aku benci banget sama Kanaya, Nina, Reno. Aku tuh cuma sayang sama yang Yono doang, karena yang Yono tuh bijak banget. Ya iyalah, umurnya udah tua gitu ya, tapi kasihan ya yang Yono gitu. Jadi dia cerita sendiri gitu, tanpa gimana ya, dia menceritakan sesuatu yang aku tulis, ternyata pesannya sampai. Kalau aku jadi Kanaya, aku nggak akan jadi followernya, Kak. Kalau Kanaya tuh ada di dunia nyata, aku nggak akan jadi follower Kanaya. Masa bodoh banget sih, naif banget, sok suci, bla 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 gitu lah. Jadi aku mikir, oh berarti dia udah masuk gitu loh, secara nggak langsung ke alam bawah sadar dia, bahwa gue kalau jadi perempuan, gue nggak akan mau menyandarkan atau menaruh impian gue kepada pundak orang lain. Karena yang mewujudkan impian kita dan cita-cita kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Bukan sama pacar kita atau suami kita atau sama siapapun. Karena kita juga mati juga sendiri kan gitu. Ya kayak gitu aja. Orang kan cuma membantu doang. Tapi semaksimal orang membantu ya nggak akan bisa seperti kita memperjuangkan diri kita sendiri kayak gitu. Ya, berarti tips juga ini buat teman-teman yang mau konsisten, kuncinya juga ada di diri kita sendiri ya Kak, konsisten buat bisa menyelesaikan satu naskah. Ya. Jadi emang kayak Kak Dini itu sebenarnya masalah nulis itu bukan nulisnya, tapi sebenarnya masalahnya ada di penulisnya ya. Ya. Banyak banget. Ya benar. Masalahnya ada di penulisnya gitu. Kalau yang mau kita tulis ya tergantung kita. Nah, ini nih ada satu quote. The content is the king, but the real king is you gitu. Oke. Ya kan? Benar kan? Gitu kan. Jadi kan orang bilang, oh content is the king, content is the king. Jadi, tapi gimana cara bikin content is the king itu kalau yang kingnya yang bikin sendiri aja nggak gerak-gerak dan nggak nulis-nulis dan nggak bikin adonannya jadi enak gitu. Nah sekarang gimana jadi enak ya? Kamu harus punya pengorbanan gitu, pengorbanan terhadap waktumu, energimu, pikiranmu, hatimu, kesenanganmu, bahkan uangmu gitu. Karena aku ngelakuin itu semua sih, bahkan mental kamu gitu. Mental kita kan diuji banget kalau udah menulis itu kan. Aduh, kayak aku deh punya anak nangis, aduh buyar lagi nih konsentrasi gitu kan. Padahal udah kuat banget ya kayak. Iya, padahal aku tuh nulis jam 10 malam sampai jam 3 malam, sampai aku sakit-sakit loh nulis buku ini. Setiap minggu pasti aku sakit. Karena jadi apalagi kalau bikin tokoh yang sakit jiwa. Aku sering banget bikin tokoh-tokoh yang mentalnya complicated. Aku suka yang kayak gitu. Jadi kesannya kayaknya bukunya nggak dangkal ya, nggak picisan gitu. Ceritanya tuh nggak biasa ya. Nggak biasa gitu kan. Jadi nantang. Jadi kalau kita udah punya 1 buku, 2 buku, jadi pengen naik level aja gitu. Nah, aku kadang-kadang suka sakit sendiri, kadang-kadang jadi nangis sendiri, jadi dendam sendiri gitu, benci sendiri gitu.
Jadi udah masuk ke dalam raga dan jiwanya gitu, kayak gitu. Baca bikin buku trilogi cinta kan aku suka nangis banget. Aku juga sampai sekarang bingung kenapa ya gue kayak gitu dulu, nangis nangisnya gitu waktu aku bikin cerita tentang mamaku meninggal kayak gitu tuh. Terus dia kirim surat gitu kan, mamanya Diva ya maksudnya. Itu tuh aku ngerasa kayak itu tuh Dini banget gitu, itu tuh nyokap gue gitu kayak gitu. Jadi kalau kita udah cinta pada satu yang kita kerjakan, kita nggak akan merasa kita berkorban gitu. Walaupun tadi saya bilang kita harus punya pengorbanan, ya pengorbanan, tapi pengorbanan itu kan tidak membuat kita merasa terbebani. Kalau pengorbanan sudah membuat kita terbebani, berarti kita nggak tidak mencintai apa yang kita kerjakan gitu. Kerasa banget sih Kak, emang gimana caranya novel kita bisa sampai ke pembaca ya karena memang penulisnya menjiwai ya. Kayak Kak Dini kan emang kita mau tokohnya kayak gini, kisahnya kayak gini, penulis harus banget menjiwai ya, nggak bisa lagi nangis kita flat aja gitu ya. Harus ada emosinya. Kayak aku dulu pernah ke India bikin Islah Cinta, yang Islah Cinta itu India, itu bikinnya pertama flat aja gitu, karena kan aku bikinnya 2016 tapi pertama kali ke India 2011. Aku pikir kok nggak ada jiwa, nggak ada rasanya ya. Terus aku pikir udahlah aku balik lagi aja ke sana. Padahal aku sebenarnya nggak suka gitu sama India karena aku punya pengalaman buruk. Tapi ketika kedatangan kedua aku jadi mikir, oh iya ya, sebenarnya pengalaman pertama itu mungkin karena aku tidak menjadi orang dengan cara pandang yang bisa membuat aku memahami orang India. Jadi kalau kita pergi ke sebuah perjalanan, kalau kita melakukan perjalanan dan kita ingin menuliskan perjalanan kita, jangan pernah menganggap orang yang kita temui itu adalah menggunakan cara pandang kita. Jadi gunakan cara pandang dia. Yes. Jadi kalau misalnya dia berbeda dengan kita karena agamanya atau karena tubuhnya atau karena fisiknya atau karena pakaiannya segala macam budayanya, jangan pernah menganggap itu salah karena yang salah itu cara pandang kita nggak sama, itu aja masalahnya gitu. Bikin cara pandangnya kita itu sama dengan caranya pandangnya dia, sehingga ketika kita bikin sebuah cerita kita banyak mendapat insight karena kita bisa belajar dari cara pandangnya dia gitu. Kalau kita memandang seseorang yang berbeda dengan kita pakai cara pandang kita, semua manusia di muka bumi ini nggak ada yang sama, salah semua. Cerita kita juga akan jadinya sebuah pengkultusan terhadap diri sendiri gitu. Tapi kalau kita melakukan sebuah perjalanan dan menggali sebuah cerita, jadilah kamu itu bukanlah kamu. Kamu itu adalah orang yang kamu ceritakan. Kamu itu adalah tempat yang ingin kamu ceritakan. Kamu itu adalah bagian dari cerita itu gitu, bagian dari yang kamu datangin, yang kamu temuin, yang kamu makan, kayak gitu. Kita harus bermain peran juga ya Kak ya. Harus menyesuaikan dengan apa yang mau kita tulis. Iya. Mas tadi ini kerasa nggak sih kita udah 1 jam lebih ngobrol kayak gini? Ada pertanyaan nggak nih sebelum menyelesaikan? Ini kayak nggak Oke deh, kita satu pertanyaan ya Kak ya, satu pertanyaan lagi ya. Oke. Kak, gimana ya biar kosakata dalam menulis itu bisa banyak agar kalimatnya juga bisa berkembang, jadi nggak muter-muter gitu loh Kak, nggak ngulang-ngulang. Bisa berkembang. Nah itu dia, harus bikin struktur kerangka tulisan di awal, dan kita harus tahu. Nah gini, kalau mau bikin cerita itu kan nggak hanya tema, nggak hanya judul, nggak hanya premis, nggak hanya plot, adegan, nggak hanya goal, value, wants and needs-nya aja. Mungkin nggak tahu apakah sudah belajar itu di sini ya gitu ya. Cuman intinya kalau membuat sebuah cerita berkembang, kita harus tahu ide utama dari cerita itu apa gitu. Kemudian tokoh kita siapa. Nah dari plot adegan itu kita akan membuat ceritanya sambung menyambung. Contoh gampangnya nih teman-teman yang ada di sini, bisa nggak teman-teman bikin satu kata tentang misalnya cinta, misalnya cinta aja dulu, cinta misalnya kan, bikin cerita tentang satu kata cinta, tambahin lagi 2 kata cinta suci misalnya,
3 kata, cinta suci antara kau dan dia gitu. Tambahin lagi, itu kan udah kayak bikin memotivasi diri kita untuk menuliskan sebuah cerita, sebuah kata, kata per kata menjadi kalimat dan menjadi paragraf gitu. Jadi latih diri kita dengan banyak membaca, karena semakin banyak menulis, kita butuh semakin banyak kosakata gitu kan. Jadi harus banyak membaca, banyak menonton, banyak mengindra gitu ya, banyak bertanya, kemudian banyak berlatih. Jadi kalau mau memancing diri kita, tulis ide kita apa, ide awalnya apa, setelah itu, setelah ide awal, kata kedua apa, kata ketiga apa, kata keempat apa gitu. Jadi dan jangan lupa kerangka pikiran itu harus ada per bab ya, per bab, dan itu bisa kita pelajari nanti. Sip, Kak Dini, nanti buat lebih jelasnya lagi kita akan belajar di kelas yang emang lebih eksklusif dan juga lebih intens ya, karena Ya, waktunya juga akan lebih banyak. Jadi buat teman-teman ya, ya. yang masih penasaran bisa join di kelas nulis yuk. Kiat menulis novel sampai tamat dari Kak Dini Fitria. Itu insya Allah kita mulainya tanggal 26. 26 itu kebetulan hari libur dan semoga teman-teman bisa standby. Kalaupun berhalangan kita akan punya rekaman. Jadi jangan khawatir. Teman-teman juga tetap bisa terima ilmunya. Jadi hari ini lagi promo. Jadi manfaatin kesempatan promonya ya Kak Dini ya. Nanti Ya, kita insya ya, Allah ya. ketemu tanggal 26 ya Kak Dini ya. Ya, Semoga ya. semuanya berjalan lancar. Dan Oke, ketemu sama jadi teman-teman. terima kasih banyak sudah mengundang aku untuk ngobrol di Nulis Yuk ya. Nah, kami yang makasih Kak Dini mau terima penawarannya. Iya, iya. Sama-sama, Terima sama-sama saling berbagi dan belajar. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir Selamat batin, lebaran. teman-teman di Nulis Yuk. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye, Kak Dini. Masya Allah ya teman-teman ya. Baru 1 jam kita ngobrol santai aja. Banyak banget ilmu dari Kak Dini. Itu pun saya belajar banget. Belajar banyak banget. Bahkan apa ya, inspirasi yang saya dapetin itu tersirat banget gitu dari Kak Dini. Banyak banget ilmunya ya Allah. Apalagi gak sabar pengen ikut kelasnya Kak Dini. Oke ya teman-teman, langsung aja nanti kita ketemu, bisa ngobrol bareng teman-teman yang ada punya pertanyaan. Kita akan belajar bareng gimana kita bisa nulis novel yang memang bukan hanya mensajikan hiburan tapi juga bisa bermanfaat dan punya dampak yang besar buat pembaca. Alhamdulillah ya teman-teman ya, makasih yang udah standby. Sampai ketemu di kelas, insya Allah ya. Semoga yang sedang berhalangan atau apa, semoga Allah mudahkan urusannya. Yang lagi ikhtiar buat nabung atau belum punya dananya, coba teman-teman daftar dulu, karena kita nggak tahu, mungkin nanti sebelum kelas dimulai ada rezekinya gitu ya. Karena buat keep promo ini teman-teman cukup daftar dulu aja, transfernya nggak harus hari ini, tapi kalau memang bisa hari ini bisa transfer hari ini. Jadi teman-teman bisa daftar dulu, transfernya bisa besok, nggak apa-apa, yang penting kita keep promonya dulu ya. Dadah teman menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.